Entrepreneurship. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana memahami tentang aktiva. Tentang apa itu aktiva, pengelolaan tentang terkait cash flow, penataan keuangan yang ada di entrepreneurship. Pasti yang disebut wirausaha melekat dekat dengan pengelolaan manajemen usaha aktiva seperti ini. Mari kita akan mulai. Aktiva atau harta terdiri dari aktiva lancar dan aktiva hutang. Wah, apa itu? Kita akan belajar tidak ada kata hutang yang negatif dalam entrepreneurship. Sebab kita tahu ketika kita meminjam harta orang lain yang kita gunakan sebagai modal dan kita gunakan untuk perputaran uang itu masih sah saja. Sementara hutang yang negatif adalah yang kita gunakan untuk kegiatan konsumtif, yang kita gunakan untuk kebutuhan pribadi yang tidak terukur. Tapi ketika saudara masuk ke dunia entrepreneurship dan saudara menggunakan dana pendamping dari harta pinjaman yang digunakan sebagai hutang dan digunakan berulang kali, itu hal yang wajar. Sebagai permodalan dan akan saudara kembalikan dengan laba yang saudara dapatkan. Ya, aktiva lancar adalah aktiva atau harta yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pada waktu jangka pendek dan diharapkan dapat menjadi uang tunai. Berbeda dengan aktiva hutang. Dalam hal ini aktiva hutang tidak selalu bicara harta utang yang berupa uang tunai, tapi dapat juga berupa aset perusahaan, aset badan usaha yang digunakan berulang kali dan tidak habis pakai. Gitu. Itu definisi sederhana. Bagaimana dengan hutang yang tadi saya sampaikan di awal? Ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah kewajiban peminjaman harta yang harus diberikan kepada pihak lain dalam waktu kurang dari 1 tahun. Hal yang wajar ketika seorang entrepreneur, wirausaha, melakukan pinjaman untuk menggerakkan roda usahanya sebagai cash flow dan kemudian saudara menyisihkan beberapa persen dari laba itu untuk mengembalikan hutang. Jangka panjang adalah bentuk hutang yang dibayarkan kepada pihak lain dalam waktu lebih dari 1 tahun. Ya, pelaporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah penghasilan diterima dengan jumlah yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu. Laporan laba rugi, periode waktu pelaporannya tergantung atau diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin perusahaan. Saudara bisa menetapkan laba rugi dalam periode tahunan. Saudara boleh menetapkannya dalam waktu laporan itu periode bulanan. Bahkan semingguan pun dipersilakan, tergantung badan usaha yang saudara bentuk seperti apa. Kalau itu berupa UMKM mungkin, yang masih bergerak reguler dengan mencari pasar, kemudian saudara masih menata manajemen supaya Anda bisa mengatur dengan lebih baik, Anda perlu fleksibilitas. Artinya saudara perlu menggunakan periode yang pendek. Saudara bisa gunakan waktu 1 minggu. Dengan harapan setelah saudara mengevaluasi 1 minggu, saudara bisa melihat prediksi ke depannya. Berapa persen saudara akan laba atau berapa persen saudara akan rugi. Bukan hal yang tabu ketika entrepreneur itu mengalami fase menurun, mengalami penurunan pendapatan atau mengalami rugi. Itu masih dalam batas wajar. Mengapa? Karena pada saat tertentu keadaan daya beli masyarakat seringkali tidak sama. Demikian pula minat seringkali tidak sama. Yang menjadi perhatian bagi kita ketika saudara mendapatkan laporan laba rugi pada arah ke bawah defisit, saudara harus segera mencari suatu penyebabnya. Kemudian saudara mengembangkan inovasi, saudara mencari perencanaan, menata strategi yang baru supaya arah grafik keuangan itu bisa meningkat kembali. Laporan keuangan. Laporan keuangan bisa saudara wujudkan dalam beberapa bentuk pelaporan.
Yang pertama buku kas, kemudian buku hutang, buku piutang, buku persediaan. Ya, laporan keuangan bisa diwujudkan dalam buku kas, buku hutang, buku piutang, buku persediaan, laporan laba rugi, dan neraca laba rugi. Nah, buku kas itu buku yang melaporkan keluar masuknya keuangan saudara setiap hari. Kemudian, buku hutang adalah buku yang menyatakan arsip atau data-data peminjaman keuangan saudara. Jangan lupa, jenis hutang ada jangka panjang dan jangka pendek. Aset pun saudara tuliskan di buku hutang ini. Kemudian buku piutang, buku persediaan, laporan rugi laba, dan neraca rugi laba. Kita akan belajar satu persatu. Neraca adalah suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Kita melihat apa yang terjadi, gambaran suatu perusahaan, keadaan keuangan itu dari neracanya. Saudara akan melihat pertumbuhan dari usaha itu juga dari neracanya. Bagaimana kalau keuangan perusahaan masih bergabung dengan keuangan pribadi? Bagi seorang entrepreneur yang akan menjalankan usaha secara serius, itu tidak disarankan. Alangkah lebih aman saudara menyisihkan sebagian uang atau saudara mencari permodalan yang lain, bukan berjadi satu, tidak menyatu dengan keuangan pribadi saudara. Karena neraca laba rugi itu harus dilaporkan kontinu utuh, jumlahnya yang bulan lalu masuk harus balance dengan apa yang saudara keluarkan di bulan berikutnya dan seterusnya. Kalau saudara campur, saudara akan kesulitan untuk melihat pertumbuhan dari usaha saudara yang tergambar dari neraca keuangan. Nah, ini bentuk neraca yang sangat sederhana, secara mudah saja. Aktiva, neraca, pasiva, saudara akan melihat berapa aktiva yang saudara miliki dan berapa pasiva yang saudara miliki. Balance-nya itu akan menunjukkan saldo surplus atau defisit atau berapa persen pertumbuhannya pada setiap bulan. Ya, harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, piutang, persediaan, aktiva tetap, sedangkan hutang adalah kewajiban yang harus dibayar kepada orang lain. Jadi, harta itu ada berupa uang tunai, ada aset. Kalau kita diskusi yang beberapa waktu lalu, kita melihat bahwa aset yang bertumbuh itu juga cukup menjadi investasi yang baik dalam pengembangan usaha kita. Bagaimana dengan modal? Nah, ini tadi sudah sampaikan berkali-kali tentang modal. Modal adalah kekayaan dari pemilik yang ditanamkan dalam perusahaan. Berapapun seperti contoh-contoh aplikasi yang sudah dilakukan oleh praktisi entrepreneur yang kita beberapa kali berjumpa, sebagian dari mereka memiliki modal dari pekerjaan sebelumnya. Ya, itu bukan hal yang salah, itu sangat baik menurut saya. Saudara memiliki pekerjaan reguler, kemudian saudara bisa mengembangkan diri untuk mendapatkan usaha di luar pekerjaan tetap saudara, dan uang yang ada saudara gunakan untuk bergulir untuk usaha. Neraca laba rugi perusahaan ini salah satu contoh yang saudara bisa perhatikan. Pada neraca ini ditampilkan bahwa penyusutan setiap barang itu terhitung. Ya, saudara bisa lihat di bawah penyusutan per bulan 20.900, dan kemudian ini ada jumlah kas yang dimiliki, piutang yang dimiliki, persediaan yang dimiliki. Bangunan terhitung sebagai aktiva tetap. Tanah terhitung sebagai aktiva tetap. Harus dirupiahkan, Bu? Iya. Karena itu menjadi buku catatan saudara. Tidak di buku kas ya. Kalau kas itu yang setiap hari keluar masuk. Tapi saudara harus punya pencatatan yang lain untuk aset saudara. Gampangnya begini, saudara. Secara mudahnya begini.
saudara memiliki sebuah pulpen mungkin ya, pulpen. Pulpen ini saudara beli dengan harga 10.000. Pulpen atau pensil ini saudara beli dengan harga 10.000 dan dari penggunaannya mungkin isi dengan cara pakai yang wajar dia bisa bertahan 1 tahun. Nah, saudara perlu tentukan penyusutan barang untuk pulpen atau pensil ini. Artinya pensil ini jika direfill keadaan barang ini akan tetap baik dalam waktu 1 tahun kecuali hilang ya. Nah, ini penyusutan barang ini mungkin dalam 1 tahun saudara hitung 10.000 dia berlaku, dia bisa digunakan selama 10 tahun, artinya ada penyusutan untuk barang pulpen ini 1.000 dalam sebulan. Nah, seperti itu. Seperti itu. Anda menulis penyusutan barang hingga barang ini berharga 0. Dan kita bisa lihat, ketika nanti suatu saat saya ingin menjual pulpen ini. Pulpen ini saya beli di bulan September seharga 10.000 dengan nilai penyusutan adalah 1.000 per bulan. Ketika besok bulan Desember ternyata saya ingin menjual ini. Pulpen ini saya jual berapa harganya? Saya tidak akan kesulitan karena saya sudah menghitung penyusutan harga, penyusutan barangnya adalah 1.000. Jadi saya akan menetapkan harga jual saat pulpen ini saya jual di bulan Desember adalah 8.000. Nah, seperti itulah saudara harus menghitung penyusutan barang dari benda atau aset yang saudara miliki itu secara sederhana. Saudara bisa mulai menghitung apa aset yang saudara miliki untuk usaha saudara. Ya, ini adalah laporan laba rugi kelanjutan dari yang tadi. Dan kemudian saudara perlu mengurangi antara laba kotor dengan biaya administrasi dan saudara akan menemukan laba bersih. Dari mana saudara mendapatkan laba kotor? Ya, dari hasil penjualan, kemudian saudara kurangi dengan periode akhir yaitu di penyusutan pembelian kredit. Dan ini sesuai cash flow saudara masing-masing. Kemudian saudara kurangkan antara ongkos, listrik, upah, dan penyusutan barang dikurangkan kepada laba rugi dan kemudian ketemu laba bersihnya sekian. Nah, kembali ke penyusutan barang. Ketika tertulis di sini penyusutan barang 29.000, pertanyaan saya kepada saudara mungkin bisa direnungkan. Apakah uang itu ada? Ada. Karena uang itu saudara sisihkan dari laba rugi saudara. Dari laba kotor, mohon maaf. Dari laba kotor saudara sisihkan 29.000. Artinya 29.000 itu saudara simpan. Setiap bulan saudara simpan dengan tujuan apa? Saudara akan bisa membeli kembali barang itu jika suatu saat saudara memerlukannya dan mungkin penyusutan barang itu sudah sampai ke angka 0. Walaupun memang harga barang saat itu, harga pulpen saat bulan September 2021 pasti berbeda. Tapi setidaknya saudara sudah punya nilai penyusutan barang yang saudara sisihkan sendiri uang itu dan saudara simpan. Penilaian hasil usaha ada yang disebut likuiditas dan solvabilitas serta rentabilitas. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan membayar hutang jangka pendek secara tepat waktu. Ya. Likuidasi terjadi ketika seorang pemilik usaha tidak mampu membayar hutang jangka pendeknya tepat waktu sehingga akan ditarik asetnya. Nah, likuiditas dihitung dengan prosentase, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Yang dikatakan aktiva lancar dan hutang lancar adalah tidak tertunda ya. Aktiva lancar berarti perolehan labanya bertambah, omsetnya meningkat. Kemudian hutang lancar adalah pembayaran kita kepada orang lain lancar.
tidak tertunda, ya. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan membayar seluruh hutangnya dengan seluruh kekayaannya. Artinya mungkin uang tunainya tidak sama dengan sebanding dengan hutang yang dimilikinya, tapi dia punya aset-aset yang kalau itu dirupiahkan itu bisa membayar hutang-hutangnya. Wah, hal ini terjadi ketika biasanya perusahaan itu pailit. Ketika perusahaan itu tutup, gulung tikar. Nah, itu biasanya terjadi. Aset-aset perusahaan diambil, kemudian dijual. Atau ditaksir oleh bank, oleh pegadaian, dirupiahkan untuk membayar hutang. Atau kita bayar hutang kita dengan aset. Nah, seperti itu. Kita tidak mengharapkan itu, tapi kita perlu mempelajari hal ini. Kita harus memastikan suatu, misalnya begini saudara. Misalnya perusahaan saudara bekerja sama dengan satu usaha, dan Anda untuk menilai sebenarnya perusahaan yang akan bekerja sama dengan Anda ini potensi enggak ya untuk berkembang, dia punya daya beli enggak ya, atau dia punya daya tawar enggak ya dengan kita, asetnya seberapa besar, saudara perlu cari tahu itu. Saudara perlu secara terbuka berbicara berapa aset yang saudara miliki, dan sekiranya nanti terjadi sesuatu force majeure yang tidak kita harapkan, saudara bisa memahami berapa aset yang bisa diberikannya untuk mengembalikan hutang yang kita berikan, piutang yang kita tawarkan kepada dia. Saudara harus terbuka untuk hal ini, karena tidak semuanya memang bisa disampaikan di dalam bisnis, namun untuk hal-hal yang seperti ini saudara perlu mencari tahu. Ketika suatu perusahaan itu tidak memiliki aset yang kuat, ya jangan meminjamkan uang terlalu besar, jangan menanamkan modal terlalu besar. Tapi sekiranya saudara sudah memastikan aset perusahaan ini cukup kuat, bisa memiliki solvabilitas yang tinggi, mampu memberikan pengembalian dengan cukup, dipersilakan saudara bisa meletakkan modal saudara dan meletakkan saham saudara dengan tenang. Rentabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba dengan modal yang dimiliki. Saya berjualan permen, saya membuat permen. Modal saya 20.000 di awal, kemudian saya membuat permen ini bisa saya putar uang saya sampai harga permen ini berapa? Oh, harga permen ini Rp500 untuk mengembalikan modal saya 20.000 dalam waktu 2 bulan mungkin. Nah, kemampuan itulah yang disebut rentabilitas. Kemampuan menghasilkan laba dengan modal yang dimiliki. Bukan modalnya semakin menurun, tapi saudara harus bisa memiliki kemampuan untuk melipat gandakan laba, mengembalikan modal yang sudah digunakan. Ya, demikian tentang aktiva kita pada siang hari ini. Saudara, bukan hal yang baru tentunya bagi kita semua. Kalau yang namanya usaha itu pasti berkutat dan berorientasi pada profit. Namun profit yang memberkati adalah profit yang saudara dapatkan dengan cara yang benar. Profit yang memberkati akan bisa saudara rasakan ketika saudara menjalani usaha saudara dengan kejujuran. Ya, baik. Selamat melanjutkan entrepreneurship saudara. Selamat belajar dan melengkapi skill saudara dengan kemampuan manajemen usaha yang baik.